Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Dadang Linggarjati di tema 2 selalu berhemat energi. Ya, harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap jaga kesehatannya ya, selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kalau keluar dari rumah, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Oke, kita masuk ke tema 2 hari ini, pelajaran selalu berhemat energi tema 2. Kita akan bahas dari pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, dan seterusnya ya. Kita langsung ke pembelajaran 1, subtema 1, fokus pembelajaran bahasa Indonesia IPA IPS. Ada tujuan pelajarannya. Siswa mengidentifikasi gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Tidak ada percobaan. Memanfaatkan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Dengan diskusi dan macam masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Selanjutnya, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Oke. Subtema 1. Sumber energi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia menggunakan berbagai sumber energi. Sebagai contohnya, energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang digunakan manusia. Dengan listrik, suasana malam hari bisa terang karena lampu listrik. Dengan listrik, manusia dapat menghidupkan aneka perabotan elektronik dan sebagainya. Selain listrik, masih banyak sumber energi yang dapat dikembangkan dan digunakan oleh manusia. Pada subtema ini, kalian akan belajar dan melakukan berbagai kegiatan berkaitan dengan sumber energi yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat penerangan di jalan itu menggunakan sumber energi listrik, maupun di rumah kita dan di fasilitas umum lainnya. Oke. Selanjutnya, ayo mengamati berbagai bentuk energi. 1. Listrik untuk penerangan. Itu lampu yang kita gunakan di kamar kita. Nah, manfaatnya, energi listrik yang pertama adalah sebagai penerangan. Selanjutnya, peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Nah, kedua, listrik menghasilkan energi panas. Nah, kalian bisa lihat apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Itu menyetrika, kaitannya menyetrika ya. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Nah, itu dia, menghasilkan panas. Terus, alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, microwave, dan kompor listrik. Selanjutnya yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Contohnya adalah mesin penutup botol otomatis, ban berjalan, mesin cetak, dan mesin pengemas. Nah, itulah berbagai manfaat energi yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan untuk membuktikan adanya perubahan energi listrik menjadi energi bentuk lainnya.
Untuk kegiatan ini nanti mungkin di tugasnya ya, hanya menampilkan saja bagaimana apa tujuannya, alat dan bahan dan cara kerjanya. Oke. Kita lanjut. Nah, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam perlu diikuti dengan kegiatan pelestarian. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar ketersediaannya tidak punah. Nah, untuk latihan-latihan yang seperti ini, Pak hanya tampilkan saja. Untuk tugasnya, nanti Pak sampaikan di tugas di grup WA ya, atau di Google Form. Ada beberapa pertanyaan. Berilah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, berilah penjelasan cara melestarikan sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Keempat, apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi? Oke, setelah kita tahu ada pertanyaan itu, kita belajar lagi ya. Selanjutnya, pembelajaran kedua. Fokus belajarannya PKN dan SBDP. Tujuan belajarannya, mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. Mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Oke. Nada ditulis dalam bentuk simbol. Dalam lagu, simbol nada disebut notasi. Penulisan lagu biasanya menggunakan notasi angka. Notasi angka adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol angka-angka. Notasi angka terdiri atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notasi angka bertanda diam yang ditulis dengan simbol ya atau 0 ya. Selain notasi angka, ada juga notasi balok. Notasi balok adalah notasi yang ditulis menggunakan simbol-simbol bentuk. Dalam notasi angka, notasi rendah ditulis dengan meletakkan titik di bawah nada. Nada tinggi ditulis dengan meletakkan titik di atasnya. Berikut adalah contoh dari penggunaan notasi angka. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah mempelajari tentang manfaat energi panas. Ternyata tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Tumbuhan jagung juga melakukan fotosintesis. Mari menyanyikan lagu yang berkaitan dengan tumbuhan jagung. Perhatikan teks notasi angka menanam jagung yang ada di buku kalian. Nah, ada beberapa latihan.
Nanti untuk latihannya akan dibagikan di grup WA ya. Itu aja sebagai menambah informasi saja, menambah pengetahuan. Nah, kita lanjut. Energi angin dan energi air. Sudah sejak lama angin diketahui menyimpan energi. Pasukan Viking telah memanfaatkan energi angin untuk menjelajahi dunia dengan menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Christopher Columbus juga berlayar sehingga menemukan benua Amerika menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, negara Belanda mendapatkan julukan negara kincir angin. Ini dia kincir angin yang ada di negara di Belanda. Ini pemanfaatannya. Nah, setelah kalian lihat teks yang Pak sampaikan tadi, nah untuk pertanyaan ini hanya sebagai menambah informasi saja ya. Apakah ini maksud energi angin? Apakah ini maksud energi air? Untuk kegiatan apa saja energi angin dimanfaatkan? Untuk kegiatan apa saja energi air dimanfaatkan? Yang kelima, apa saja peralatan yang dioperasikan dengan memanfaatkan energi angin dan air? Oke, yang keenam, sejukah kalian jika peralatan kincir angin dan kincir air dianggap kuno dan ketinggalan zaman? 7. Apa kesimpulan isi teks di atas? Ini hanya sebagai nambahan informasi saja ya. Nah, kita lanjut ke hak dan kewajiban. Seperti kita ketahui, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Berhak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini kewajiban kita membersihkan aliran air ya, yang di sekitar kita, mengambil sampahnya dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak terjadi banjir. Dan selanjutnya ada seorang anak yang sedang memanfaatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sampingnya ada sebuah tabel contoh hak, bukan contoh hak. Apa arti hak itu? Oke, dari kegiatan tersebut kalian bisa mengambil kesimpulan apa itu hak ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga. Dengan percobaan siswa mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi angin menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, membaca teks visual. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Oke, perhatikan gambar di samping. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kincir angin dapat berputar saat dibawa berlari? Yang kedua, energi apa yang menggerakkan kincir tersebut?
ketiga, kincir yang diletakkan di sungai bisa berputar. Mengapa? Ya, energi apa yang mempengaruhinya? Yang keempat, energi apa yang menggerakkan kincir air? Yang kelima, apa manfaat kincir dalam kegiatan manusia? Oke, kita lihat itu ada beberapa anak yang sedang bermain kincir, ada kincir anginnya dan kincir air. Membuat kincir air. Oke, kalian bisa lihat di buku juga, ini untuk membuat rancangan karya ada di buku kalian juga. Oke, itu alat dan bahannya, Pak tidak usah menjelaskan. Hanya sampaikan sekilas saja di sini. Ya, kita lanjutkan ke yang kedua, membuat kincir angin. Coba ada langkah-langkahnya. Nah, untuk yang kincir angin, ini yang sering dilakukan, yang sering Pak tugaskan, membuat kincir angin. Nanti untuk tugasnya Pak akan lampirkan ya di grup WA atau di Google Form-nya. Oke, itu ada kegiatan menjemur pakaian. Oke. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari tentu dapat kalian rasakan setiap hari. Apakah kegunaan panas dan cahaya matahari? Bagi manusia, panas matahari berguna untuk menghangatkan badan dan mengeringkan berbagai benda. Perhatikan gambar di samping. Panas matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Di manakah tempat menjemur yang baik? Di tempat yang langsung terkena panas matahari atau di tempat yang teduh? Oke, untuk itu kalian bisa melihat di lingkungan kalian, kalian bisa melihat, kalian juga pernah melakukan ya, untuk menjemur pakaian, apakah baik di langsung terkena panas matahari atau di tempat yang teduh. Mana yang lebih bagus? Oke, kita lanjut. Kalau ada yang salah, silakan di komen boleh ya, untuk memberikan masukan kepada pembelajaran ini. Oke, demikian yang pada saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya. Bye-bye.